Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Ya, Pak. Meskipun kita dalam situasi seperti ini, semoga proses pembelajarannya tetap berjalan ya. Ya, Pak. Nah, untuk itu beberapa informasi sebelum kita mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, selama pembelajaran mohon anak-anak Bapak untuk dia memperhatikan penjelasan dari Bapak. Ya. Mohon perhatian penjelasan dari Bapak. Dan akan untuk setelah itu di penghujung pembahasan kita pada pagi hari ini nanti akan ada tugas yang dikerjakan dalam waktu 5 menit, setelah itu dikirim ke WA Bapak. Ya. Saya nggak ada nomor Bapak, Pak. Nanti boleh minta ke kelas 7C ya. Kelas 7C atau kelas 7AB ada kalian. Oke. Sebelum itu juga ada informasi, kemarin itu kita ada tugas ya, udah 2 tugas ya. Sudah 2 tugas. Jadi tugas-tugas itu difoto lalu dikirim ke WA untuk kelas 7C. Halo? Untuk kelas 7C nanti dikirim ke WA Bapak. Sedangkan untuk kelas 7A dan 7B nanti dikirim ke WA Bu Hot ya. Halo? Nggak ada WA Bu Hot, Pak. Nanti diminta di grup kelasnya, nanti balik kelas kirim ya. Oke, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pas pembelajaran dimulai, nanti Bapak mute-kan semua. Jadi selama Bapak mute-kan, diperhatikan ya, kecuali suara Bapak. Jadi jangan dihidupkan sebelum Bapak bertanya ya. Bisa ya? Mohon diperhatikan dengan baik ya. Pak, yang tugas kemarin kumpul semua ya, Pak? Ya, yang ditulis namanya ditulis tugas pertama, tugas kedua, ditulis di buku latihan, lalu difoto, dikirim ke WA gurunya ya. Bisa? Oke. Untuk sekarang kita mulai pembelajaran ya. Ya, untuk hari ini Bapak mute-kan dulu ya. Oke, mohon dipersiapkan buku tulisnya. Jika hal yang penting, mohon di screenshot atau mohon dicatat ya. Hari ini kita akan cukup membahas materi tentang pembahasan latihan soal tentang himpunan ya. Pembahasan latihan soal tentang himpunan. Ya, jadi ini khusus untuk pembahasan soal himpunan aja. Untuk coba dibuka kembali latihan kemarin, tugas halaman berapa ya yang kemarin? Tolong jangan dicoret-coret ya, Bapak keluarkan kamu dari sini ya. 58, Pak.
Ya, silakan buka itu. Nah, di sini kita akan bahas bersama. Di sini Bapak bahas poin-poin pentingnya aja. Sedangkan yang lain itu tetap difotokan ya. Oke, yang berikut tentang operasi himpunan. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi himpunan itu, irisan, gabungan, komplemen, dan selisih kedua himpunan. Nah, sudah diberi tugas pada halaman 158, nah, soalnya seperti ini. Diketahui himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan B 1, 3, 5, 7. Himpunan C 1, 2, 3, 4. Dan himpunan D 4, 5, 6, dan 7. Tentukan anggota-anggota dari B gabung C, B gabung D, C gabung D, B irisan C, B irisan D, C irisan D, B komplemen, C komplemen, D komplemen, B selisih C atau B kurang C, C kurang D, dan D kurang B. Nah, ini tugasnya udah kalian kerjakan, tapi nanti di sini Bapak akan membahas hanya beberapa saja. Jadi Bapak ngambil gabungannya satu soal, irisan satu soal, komplemen satu soal, dan selisih satu soal. Nah, dari soal ini kita akan membahas yang pertama. Ya, ini Bapak akan menjawab soal A, D, G, I, dan K ya. Yang tadi, soal nomor berapa tadi ya? Oke. Untuk ini, pada soal tadi diketahui himpunan semestanya seperti ini. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan B 1, 3, 5, 7. Dan himpunan C 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan D 4, 5, 6, 7. Kita diminta untuk mencari B gabung C. Gabung berarti kita menggabungkan kedua himpunan itu. Semua anggota himpunan. Berarti B gabung C. Yang kita perhatikan adalah himpunan B dan himpunan C. Ya nak ya. Nah, B gabung C berarti kita tuliskan semua anggotanya. B gabung C berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Seperti ini ya. Ya. Sehingga B gabung C itu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kenapa Pak seperti ini? Ya karena kalau gabungan berarti kita menggabungkan semua anggota himpunan A maupun himpunan B ya. Di sini B dan C, maka kita gabungkan himpunan B dan himpunan C. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya untuk gabungan. Nah, gabungan disimbolkan seperti ini. Sedangkan yang irisan, kita mencari B irisan C. Irisan berarti ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Atau antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Nah, yang kita perhatikan B irisan C. Oh, B dan C. B dan C. Mana anggota yang samanya? Oh, anggotanya samanya berarti di sini ada 1, ada 3. Oh, di sini Bapak ada tulis soal salah ya. 1 dan 3. Oke. B dan C, B irisan C, atau bisa dibilang B dan C berarti ada anggota yang sama antara himpunan B dan himpunan C. Yang kita tulis yaitu 1 dan 3. Kenapa 2, 4, 5, 7 kita tidak tulis? Karena 2 ini nggak ada di himpunan B. 5 ini nggak ada himpunan di C. 7 ini nggak ada di sini. Yang kita tulis irisan yang ini adalah anggota yang sama saja yang kita tulis. Ya, ini Bapak udah jelaskan kemarin ya, jadi tinggal diperbaiki ya. Sekarang kita mencari B komplemen. B komplemen berarti yang kita bandingkan adalah himpunan semesta dan himpunan B itu sendiri. Ya, yang ini dengan yang ini saja, yang lain nggak usah diperhatikan, cukup S dan B. Nah, B komplemen ini maksudnya apa? B komplemen ini semua anggota himpunan S kecuali yang himpunan B. Ya. B komplemen berarti semua himpunan S kita tulis kecuali yang ada di sini.
Artinya 1, 3, 5, 7 ini enggak termasuk. Yang termasuk hanyalah 2, 4, 6, dan 8. Maka B komplemennya itu 2, 4, 6, 8. Kita menulis himpunan semesta tapi tidak ada yang di B. Seperti itu ya. Yang berikut B kurang C. Kalau B kurang C, kita cukup perhatikan himpunan B dan himpunan C. B kurang C maksudnya apa, Pak? Nah, B kurang C ini maksudnya cukup anggota himpunan B saja. Tapi kalau ada himpunan B yang ada di C, maka tidak termasuk. Nah, di sini kita corok, kita cek ya. Satu kenapa nggak termasuk? Karena satu ini ada di C. Ya, satu ini ada di C, makanya dia nggak termasuk. 3, kenapa nggak termasuk di C? Karena 3 ini ada juga di C. Sedangkan 5 ini kenapa termasuk di C? Kenapa termasuk? Karena 5 ini nggak ada di C. Maka 5 ini yang ada hanya di B saja. Maka 5-nya termasuk. 7-nya kenapa? 7-nya karena hanya ada di B saja. Di C-nya nggak ada. Itu manusia siapa yang hapus, yang tulis hapus di situ ya? Nakal emang. Kalau nggak mau belajar, silakan layout dari situ ya. Silakan keluar dari Zoom ini. Biar Bapak tahu namanya siapa. Sebentar kalau Bapak nanya, kalau nggak tahu ya, siap-siap memang. Pagi-pagi dibuat ngegas jadinya. Ya, udah sampai sini udah ya. Sehingga B kurang C itu hanya B saja, yang C-nya nggak boleh. C kurang D sama dengan yang B kurang C. Berarti C kurang D, berarti yang ini dengan yang ini. Berarti yang ada hanya 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemahaman tentang irisan, gabungan, komplemen, dan selisih, nah itu seperti itu ya. Itu kemarin udah Bapak bahas, ini Bapak hanya mengulang kembali. Ya, nah itu seperti itu. Yang berikut, kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Nah, misalnya seperti ini. Dalam suatu kelompok siswa, terdapat 8 siswa yang suka bermain musik dan 12 siswa yang suka menyanyi. Jika banyak keseluruhan siswa ada 14 orang, maka banyak siswa yang menyukai keduanya adalah. Nah, dari sini kita sudah membahas irisan, gabungan, selisih, dan komplemen. Tinggal kita mempraktekkan dalam soal cerita ya. Nah, di sini Bapak coba menyelesaikan semua masalah ini. Dari soal ini kita menulis, misalkan himpunan A menyatakan himpunan siswa yang suka bermain musik. Nah, yang bermain musik ini kita contoh himpunan A. Kita misalkan. Sedangkan yang suka menyanyi kita misalkan himpunan B. Sedangkan banyak siswa keseluruhan berarti himpunan semesta atau S. Atau bisa ditulis A gabung B, bisa. Kalau itu bisa juga A gabung B ya. Nah, sehingga di sini diketahui, dari soal yang ini kita ketahui banyaknya siswa secara keseluruhan atau NS atau NA gabung B. NS itu kan kardinalitas sudah kita pelajari. Banyaknya siswa secara keseluruhan 14 orang. Nah, di sini 14. Banyaknya himpunan A, banyaknya siswa yang bersuka bermain musik berapa di sini? Oh, 8 orang. Nah, ini 8. NB berapa yang menyanyi? Menyanyi berapa ini? Oh, 12 orang. Maka kita tulis 12 orang. Nah, dari soal ini kita tulis diketahui NS-nya 14, NA-nya 8, NB-nya 12. NA ini apa, Pak? A ini adalah, kita kan udah misalkan tadi, A ini adalah himpunan siswa yang suka bermain musik. Yang bermain musik kan 8 orang. Yang B ini apa? Oh, B ini bernyanyi. Menyanyi. Oh, menyanyi 14 orang. Ya. Boleh di screenshot ya ini ya. Oh, 12 orang. Oke. Oh, siswa seluruhnya berapa, Pak? Oh, 14 orang. Maka banyak siswa yang menyukai keduanya. Kalau keduanya berarti dia gabungan ya. Maka irisan, sorry.
Kalau menyukai keduanya berarti irisan. NA irisan B, berarti yang suka kedua-duanya. Nah, dari sini kita menggunakan rumus. Banyaknya NA irisan B sama dengan NA tambah NB dikurang NA gabung B. Nah, ini maksudnya apa? Banyaknya banyaknya siswa yang menyukai keduanya itu diperoleh dari banyaknya siswa yang menyukai musik ditambah banyaknya siswa yang menyukai menyanyi, baru kita kurangi dengan banyak siswa secara keseluruhan. Ya, sehingga ini diperoleh 8, banyak siswa A berarti 8. 8 tambah 12 berapa? Dikurangi 14. 8 tambah 12 sama dengan 20. 20 kurang 14 sama dengan 6. Maka banyak siswa yang menyukai kedua-duanya adalah 6 orang. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Sudah. Bisa, Pak. Nah, boleh silakan hidupkan semua mood-nya. Mood-nya boleh dihidupkan dulu. Oke. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, mantap, pintar-pintar ya. Oke, sekarang Bapak coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Suatu kelas terdiri, coba dimutkan lagi ya. Dimutkan lagi ya. Semuanya dimutkan lagi. Oke, terima kasih ya. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa. 25 siswa diantaranya gemar bermain pingpong. 18 siswa gemar bermain sepak bola. Dan 7 siswa tidak menyukai keduanya. Artinya dia tidak suka pingpong maupun suka sepak bola. Nah, banyak siswa yang menyuka kedua-duanya adalah sama soalnya tadi dengan di atas ya. Cuma dia beda di sini. Nah, sekarang di sini penyelesaian. Misalkan A menyatakan himpunan siswa yang gemar bermain pingpong. Sama ini. Sedangkan B menyatakan himpunan siswa yang gemar bermain sepak bola. Oke. Dan serta S itu adalah himpunan semesta. Dan siswa yang tidak menyukai keduanya itu berarti NA gabung B komplemen. Kalau sudah komplemen berarti dia tidak menyukai kan? Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini dari soal ini kita ketahui himpunan semestanya berapa? Himpunan semesta itu berarti himpunan semua siswa yang ada di kelas. Oh, ternyata 40. Oke, 40 di sini. Nah, NA ini apa? Dia menyatakan yang pingpong. Oh, pingpong ini berapa orang yang gemar? Oh, 25. Maka NA-nya 25. Lalu yang B. B ini adalah menyatakan siswa sepak bola. Oh, yang suka sepak bola berapa? Oh, ternyata 18 orang. Maka di sini 18 orang. Oh, satu lagi. 7 siswa tidak menyukai keduanya. Oh, berarti A gabung B komplemen. Artinya dia tidak menyukai kedua-duanya. Oh, ada berapa ini? Oh, ada 7 orang. Yang ditanya apa, Pak? Yang ditanya adalah irisan dari himpunan A maupun himpunan B. Tulisannya begini, irisan berarti N A irisan B yang ini ya. Seperti ini dia. Oke, Ctrl C. Terus Ctrl V. Nah, yang ditanya ini. Ini maksudnya irisan dari kedua himpunan. Irisan atau bahasa lainnya adalah yang menyukai kedua-duanya. Seperti ini ya. Untuk mencari kedua-duanya ini, kita cukup jumlahkan. Jumlahkan semua ini. NA ini tambah ini baru dikurangi dengan 40. Ya. 25 tambah 18 tambah 7 hasilnya berapa baru dikurangi dengan 40. Ya. Sehingga hasilnya adalah 10. Bisa pahami? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu kalau bisa dipahami seperti ini, berarti Bapak nggak perlu panjang lebar lagi ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ke itu ya.
Coba kalian buka buku BSE kalian. Bapak. Ya. Nampak nggak ini dari Bapak? Nampak, Pak. Ya. Kenapa? Nampak? Nggak nampak, Pak. Hah? Oke, bentar ya. Oke, Bapak coba ini. Lagi, Pak. Ya. Jangan lagi, Pak. Download. 4 menit lagi mati. 4 menit lagi mati. 4 menit lagi mati. Karena belum di-upgrade. Oh, kelihatan juga di situ. Bapak ada buku kelas 7 nggak sih? Ada. Apa yang nampak, Pak? Ada nampak nggak nih? Nampak. Ya? Nampak, Pak. Nampak. Oke, coba buka halaman 195. Halaman 195 ada? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Coba kita bahas dari yang uji kompetensi 2 ya. Yang ini, halaman berapa nih? Ada, Pak. 192, sorry. Yang ini? Berapa, Pak? Kalau di buku kalian 185, yang ini 185. Yang uji kompetensi 2. Ada, Pak, ada. Oke, sudah? Sudah. Nah, oke. Ada, Pak. Sekarang Ada, Pak. oke, baik. Coba kita perhatikan itu. Kita bahas sama-sama ya. Ya, Pak. Oke, silakan ditanda di situ kalau udah menjawab. Nomor satu, di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah A. Kumpulan gunung yang tinggi, B. Kumpulan bunga yang baunya harum, C. Kumpulan hewan berkaki 4, D. Kumpulan siswa yang pandai. Coba siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Pak. Dengan kasih alasannya ya. Oke, Pak. siapa? Siapa yang mau? Saya, Pak. Siapa namanya? Siapa? Kasih tahu namanya dulu. Sandra sama Mutia. Sandra sama Mutia. Mana? Jadi jawabannya adalah kumpulan hewan berkaki 4. Bentar. Mute aja dulu, Pak. Ya, semua yang lain di mute ya, kecuali si Sandra sama Mutia. Coba. Nah, kenapa Mutia dengan Sandra? Nomor 1 jawabannya adalah Jadi kumpulan hewan berkaki 4. oke. Kenapa dikatakan kumpulan hewan berkaki 4 itu dikatakan himpunan? Kak. Ya, nggak apa-apa. Coba, ayo. Harus dipahami Karena ya. jelas. Karena sudah didefinisikan dengan Jelas. oke, mantap. Terima kasih ya buat Mutia sama Sandra. Yang berikut nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Rio, Pak. Pak, saya, Pak. Yang suara laki-laki saya siapa? Trio. Ya, Pak. Siapa? Trio ya? Ya, Pak. Oke, Trio. Silakan Trio. Jawabannya C, Pak. C. Kumpulan siswa yang berbadan kurus. Kenapa? Karena yang berbadan kurus juga jadi gemuk, Pak. Oke.
Oke, siap ya. Jadi kalau intinya bahwa yang bukan termasuk himpunan ya, berarti yang bukan termasuk himpunan adalah kumpulan siswa yang berbadan Kurus. Oke, yang lain bisa paham? Bisa. Nah, Oke, yang berikut nomor 3. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa atas nama yang laki-laki? Yang laki-laki siapa? Firman, Pak. Firman Abdul Bakir.